Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Koro dengan NIM 4012211069. Baik, di sini saya akan membahas mengenai eh, video yang telah dikirim, yaitu yang berjudul Nambariwa Venezuelan Oil Tanker Land Vessel and Gulf of Paria. Membahas tentang situasi kritis tanker minyak Nabarima yang berisiko terbalik di Teluk Paria, Trinidad dan Tobago. Peristiwa ini memicu kekhawatiran terhadap potensi tumpahan minyak besar dan dampaknya terhadap lingkungan laut dan navigasi. Kasus Nabarima, sebuah tanker minyak Venezuela yang mengalami kemiringan berbahaya di Teluk Paria, merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan. Masalah ini menuntut penanganan cepat dan efisien untuk mencegah potensi bencana lingkungan yang parah. Berdasarkan analisis video dan informasi yang tersedia, terdapat dua konvensi internasional utama yang berpotensi dilanggar. Yang pertama, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Yang pertama itu berada pada pasal 192, yaitu negara-negara bendera harus memastikan bahwa kapal-kapalnya mematuhi peraturan internasional yang relevan untuk keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut. Selanjutnya pada pasal 211, negara-negara bendera harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kapal-kapalnya tidak menimbulkan bahaya bagi navigasi atau lingkungan laut. Dalam kasus Nabarima, Venezuela sebagai negara bendera memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan stabilitas tanker. Kegagalan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan dan perbaikan yang memadai seperti memompa minyak atau memindahkan tanker dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban mereka di bawah UNCLOS. Selanjutnya melanggar pada Konvensi Marpol 7378. Lampiran 1 melarang pelepasan minyak atau hidrokarbon cair atau padat lainnya ke laut kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan. Selanjutnya lampiran 5 membutuhkan kapal untuk memiliki rencana pencegahan polusi minyak dan menanggapi tumpahan minyak. Nabarima dilaporkan mengandung lebih dari 1 juta barel minyak mentah. Jika tanker tersebut terbalik, hal itu dapat menyebabkan tumpahan minyak besar yang melanggar larangan Marpol 73/78 tentang pelepasan minyak laut. Venezuela juga mungkin gagal mematuhi persyaratan Marpol 73/78 untuk memiliki rencana pencegahan polusi minyak dan menanggapi tumpahan minyak. Penyelesaian pada persoalan kasus tersebut atau pada kasus Nabarima, menangani situasi kasus Nabarima membutuhkan upaya kolektif dan multi-phase dari berbagai pihak. Yang pertama itu tindakan segera oleh Venezuela. Pertama itu memompa minyak dari Nabarima, mengurangi risiko tumpahan dengan mengeluarkan sebagian besar minyak dari tanker. Selanjutnya melakukan perbaikan struktural, artinya memperkuat struktur tanker untuk mencegahnya terbalik. Selanjutnya memindahkan tanker yang dimana mengangkut Nabarima ke lokasi yang lebih aman untuk perbaikan dan penyimpanan. Selanjutnya bantuan internasional, yaitu yang pertama ada keahlian teknis yang dimana menyediakan para ahli untuk membantu dalam penilaian situasi, pengembangan rencana mitigasi, dan operasi penyelamatan. Selanjutnya peralatan, yaitu menyediakan peralatan yang diperlukan untuk memompa minyak, melakukan perbaikan, dan menangani tumpahan minyak. Selanjutnya pendanaan, yaitu mendukung upaya Venezuela dengan bantuan keuangan untuk menutupi biaya operasi dan pemulihan. Selanjutnya peran organisasi internasional. Yang pertama melakukan pemantauan. Dengan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap situasi Nabarima dan dampak lingkungannya. Selanjutnya saran teknis yang merupakan memberikan saran dan panduan tentang cara terbaik untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan memulihkan ekosistem yang terkena dampak. Selanjutnya advokasi, yaitu mendorong Venezuela dan komunitas internasional untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu melakukan penegakan hukum internasional. Pertama adalah penyelidikan potensi pelanggaran, yaitu menentukan apakah Venezuela telah melanggar konvensi internasional dan mengambil tindakan hukum yang tepat jika diperlukan. Selanjutnya mempromosikan kepatuhan,
yaitu mendorong Venezuela dan negara-negara lain untuk mematuhi konvensi maritim internasional dan meningkatkan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan. Situasi Nabarima merupakan krisis yang kompleks dengan konsekuensi serius bagi lingkungan laut, navigasi, dan masyarakat pesisir. Upaya kolektif dan terkoordinasi dari berbagai pihak diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan efektif. Kepatuhan terhadap konvensi internasional dan penerapan praktik maritim yang bertanggung jawab sangat penting untuk mencegah tragedi serupa terulang di masa depan. Dalam kasus ini, setelah melakukan penilaian awal dan stabilisasi setelah detektif kemiringan tanker, langkah pertama yang diambil adalah mungkin dengan menilai kondisi kapal secara mendetail untuk memahami sumber masalahnya. Hal ini melibatkan inspeksi visual dan teknis untuk menentukan apakah ada kebocoran, kerusakan struktur, dan masalah stabilitas lainnya. Selanjutnya segera dilakukan upaya stabilisasi sementara untuk mencegah kapal semakin miring atau tenggelam. Ini dilakukan pengaturan beban di dalam kapal, mungkin pengoperasian pompa untuk mengeluarkan air yang masuk. Selanjutnya mungkin melakukan pelaporan dan evaluasi. Setelah situasi stabil, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap insiden ini untuk memahami penyebab utama dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Laporan resmi dibuat dan diajukan dengan otoritas terkait serta disebarluaskan kepada publik untuk transparansi akuntabilitas. Selanjutnya adalah melakukan pemantauan lingkungan. Sepanjang proses tersebut dilakukan pemantauan ketat terhadap lingkungan laut di sekitar lokasi. Ini mencakup pengawasan terhadap potensi tumpahan minyak kecil yang mungkin terjadi selama proses transfer dan upaya pembersihan lingkungan jika diperlukan. Langkah-langkah mitigasi seperti pemasangan bom minyak dan penggunaan skimmer minyak di setiap untuk menangani tumpahan minyak. Kesimpulannya adalah penyelesaian situasi kerja seperti insiden Nabarima membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, tindakan cepat dan tepat, serta kesiapan teknis dan sumber daya yang memadai, dan langkah-langkah yang diambil di atas bertujuan untuk mengamankan kapal, melindungi lingkungan, dan memastikan tidak ada tumpahan minyak yang signifikan yang bisa merusak ekosistem laut dan mengganggu aktivitas maritim. Baik, mungkin saya cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.